Apa? Bagaimana mungkin Mom menyuruhku untuk segera menikahi Raina? Mom tidak bercanda, bukan? Max terbelalak, memandangi wanita parubaya yang duduk di sofa ruang keluarga itu dengan gusar. Raina gadis baik. Dia tepat untukmu. Dan bukankah kau juga mencintainya, Max? Max menatap ibunya sembari menggeleng, aku memang mencintainya. Aku juga ingin menikahinya, tapi belum tentu Raina mau menikah denganku, Mom. Raina tidak mencintaiku. Safea mendesah pelan-pelan, kau bisa membuatnya mencintaimu, Max. Tidak semudah itu, Mom, Max terkekeh. Jatuh cinta tidak semudah membalikkan telapak tangan. Safea menarik napas dalam lalu membuangnya perlahan, kau bisa melakukan sesuatu, Max. Wanita itu menatap putra semata wayangnya dengan intens, mungkin kau bisa membuatnya mengandung putramu, Itu lebih baik, Mom. Safea mengangkat tangannya, lalu setelah itu, kalian menikah demi anak. Cinta bisa dipupuk dengan kebersamaan, sayang. Seiring waktu berjalan, apalagi jika kalian sudah memiliki buah hati, kalian akan saling jatuh cinta dengan sendirinya. Max ingin tertawa, tapi tak mau reaksinya membuat sang ibu tersinggung. Ia pun menahan diri, tidak semudah itu, Mom, ucap Max sesopan mungkin. Bagaimana caranya membuat anak jika Raina tidak mau memaksanya? Yang benar saja, Mom. Safea menghela napas berat, Mom akan mengatur rencana agar kalian bisa bersama dan menghabiskan waktu berdua. Max yang duduk di sofa seberang Safea mengertakkan rahang. Apa yang akan Mom lakukan? Seperti Mom menjebak Raina dan Damian dulu. Astaga, jadi Mom yang melakukannya. Max menautkan kedua alisnya. Tidak habis pikir dengan semua rencana wanita itu yang selalu di luar nalar. Mom tahu tidak? Untung saja Damian tidak melakukan apapun dengan Raina. Bagaimana jika seandainya pria itu? Max, dengarkan Mom dulu, Safea tersenyum lembut, saat itu orang kepercayaan Mom, salah sasaran. Mom ingin menjebak kalian. Tapi orang-orang bodoh itu malah memasukkan Raina di kamar Damian. Max terdiam dengan wajah yang tiba-tiba muram. Selama ini ia selalu mempercayai Safea. Namun ia tidak menyangka jika wanita itu akan berbuat jauh di luar ekspektasinya. Max. Safea berpindah duduk ke sisi Max, menyentuh lembut paha putranya, Mom lakukan semua itu karena Mom mencintaimu, nak. Kau berhak bahagia. Sejak kecil kau tidak mendapatkan apapun yang seharusnya menjadi hak kamu. Kenricklah yang selalu memiliki segalanya. Kau juga memiliki darah Regen, Max. Kau seharusnya memiliki hak yang sama dengan Kenrick, tapi Mom malah. Mata Safea berkaca-kaca, Mom malah membuatmu tersisihkan. Mom tidak bisa melindungimu. Tidak bisa memberikanmu yang terbaik. Mom hanya ingin kau mendapatkan pengakuan, bukan hanya sebagai anak dari simpanan yang tidak pernah diinginkan kehadirannya. Tapi sebagai penerus yang benar-benar memiliki darah keluarga Regen. Max membisu dengan perasaan gundah. Di satu sisi dia tidak setuju dengan pemikiran Safea. Namun di sisi lain, ia tidak ingin melihat ibunya bersedih, apalagi karena dirinya. Sudah cukup, mereka menderita selama ini karena status yang tidak jelas. Menjadi wanita simpanan, dan anak yang lahir di luar pernikahan. Mom mohon, Max. Menikahlah dengan Raina. Apapun yang terjadi menikahlah dengannya. Mom mohon, nak. Max menghela napas berat, pernikahan tanpa cinta tidak akan mudah, Mom. Apalagi pernikahan yang dipaksakan. Sekarang jangan pernah membahas cinta, Max. Cinta itu bullshit. Mom bahkan tidak pernah hidup bahagia karena cinta. Nada suara Safea meninggi. Sebutir air mata luruh menuruni pipinya. Wanita itu menyekanya dengan gerakan cepat. Dadanya naik turun seiring dengan embusan napasnya yang memburu. Lagi-lagi ia mengusap air matanya saat pedih menyergap dadanya dengan hebat. Mom. Tapi percayalah pada Mom, nak.
Kau akan mendapatkan segala sesuatu jika kau menikah dengan Raina. Safea menatap putranya penuh harap. Mom mohon. Percayalah pada Mom. Rahang Max mengeras, menahan desisan frustasi yang tak bisa ia ucapkan lewat kata-kata. Sepasang mata elangnya yang kini mengunci tatapan sendu wanita di hadapannya itu kini terlihat memerah dan berair. Entah kenapa dada Max menjadi perih melihat kesedihan di wajah wanita yang sangat ia sayangi itu. Tapi kenapa, Mom? Kenapa harus Raina? Aku tidak bisa memaksanya untuk menikahiku. Terlebih Kenrick juga mencintainya, Mom. Kenrick tidak boleh mendapatkannya. Bibir Safea tertarik ke samping. Dadanya bergemuruh. Tidak pernah seumur hidupnya ia berkata kasar seperti itu di depan Max. Tapi Kenrick pantas mendapatkannya. Bukanlah sangat layak melempari pria putra dari wanita yang sangat dibencinya dengan kata-kata sarkas atas semua kekejian yang telah Liliana lakukan pada Safea dan Max di masa lampau. Berjanjilah pada Mom, kau akan memisahkan Raina dengan Kenrick, Max. Safea menahan napas. Kedua matanya terpejam sesaat, lalu dia kembali menghujam mata tajam Max dengan tatapan sendu, berjanjilah pada Mom. Mom. Atau lebih baik, Mom mati saja daripada tidak melihatmu menikah, Max. Max menggertakkan gigi, aku pasti akan menikah, Mom. Tapi dengan wanita lain. Tidak. Kau tidak boleh menikah selain dengan Raina, Max. Mom. Turuti permintaan Mom, sekali ini saja. Max menghela napas berat, baiklah. Aku akan berusaha, ucapnya lirih. Sungguh, sulit baginya menolak permintaan wanita yang telah mengandung dan melahirkan dirinya itu. Safea sudah cukup berjuang selama ini membesarkan dirinya sendirian tanpa penggakuan dari keluarga Regen. Sudah saatnya membuat Safea bahagia. Mungkin dengan menikahi Raina, Safea akan menemukan kebahagiaan di sisa usianya. Kedua manik Safea seketika berbinar, terima kasih, sayang. Mom tahu, kau tidak akan pernah mengecewakan, Mom. Hernes Ercel yang berada di balik pintu yang terhubung dengan ruang keluarga tempat Max dan Safea berbicara memejamkan matanya kuat-kuat. Wanita tua itu lalu menggulirkan kursi rodanya ke arah kamar dengan perlahan. Sepasang iris hazelnya menatap nanar pada gulungan surat yang ia letakkan di tempat yang cukup tersembunyi. Wanita tua itu kembali memejamkan mata lalu meremas-remas jemarinya sendiri dengan perasaan gusar. Dia menghela napas, jantungnya berdebar-debar saat tangan rentanya terulur mengambil gulungan surat yang tidak pernah lagi dibacanya selama bertahun-tahun lamanya. Hernes meremasnya dengan sangat kuat sebelum memasukkannya ke dalam saku terusan hitam yang dipakainya lalu menuju ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Itu adalah surat dari mantan suaminya, Lord Arthur Regen. Hernes tidak mengerti kenapa Arthur lebih suka menulis surat untuknya daripada mengucapkannya dengan kata-kata. Bahkan ketika dia salah paham dengan pria itu yang menceraikannya di usia senja, Arthur meninggalkan surat ini untuknya di bawah bantal tempat tidurnya. Tangan Hernes bergetar saat membuka lipatan surat yang bahkan sudah sangat kusut dan berwarna kekuningan. Barisan aksara bertinta hitam pada kertas surat tersebut terlihat tidak begitu kentara. Hernes menaruhnya di atas pangkuannya lalu ia mulai mengeja kata demi kata yang tertulis di sana. Untuk rembulanku. Hernes Regen. Wanita yang paling aku sayangi dalam hidupku. Tes. Satu tetes air mata Hernes terjatuh tanpa bisa ia tahan. Genggaman kedua tangannya pada secarik surat dari Arthur semakin menguat. Bibir penuhnya menipis bahkan nyaris tidak terlihat. Sebelumnya maafkan atas semua sikapku selama ini. Selama ini aku memendam perasaan karena takut kau terluka tapi justru sikapku membuat kau semakin takut padaku. Aku pria yang tak pandai berkata-kata, dan sikapku selalu kaku jika di depanmu. Bukan karena aku tidak mencintaimu, istriku. Tapi terkadang cinta yang terlalu besar malah semakin membuatku melukaimu. Tes. Dua tetes air mata kembali jatuh dari sudut mata Hernes. Percayalah, saat ku tulis surat ini,
aku membayangkan wajahmu, istriku. Ya Tuhan. Desahan berat bergulir dari bibir wanita itu. Kedua alisnya yang sudah mulai memutih saling bertemu saat netra Hazelnya kembali fokus pada barisan aksara bertinta hitam itu. Perlahan, wanita itu mengusap air mata yang menggantung di pelupuk, agar dapat membaca surat itu lebih jelas. Betapa terlukanya aku saat memutuskan untuk menceraikanmu. Sungguh, bukannya aku tidak lagi mencintaimu. Tapi lagi-lagi karena cintaku yang terlalu besar, aku harus melakukannya. Memutuskan tali pernikahan kita yang sudah terjalin puluhan tahun lamanya tanpa membicarakannya terlebih dahulu padamu. Bukannya aku tidak percaya padamu, istriku. Aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Apakah aku mampu melakukannya jika aku menatap matamu yang terluka karenaku? Itulah sebabnya aku tidak pernah menemuimu lagi saat proses perceraian kita hingga saat ini kau membaca surat ini setelah aku mati. Karena pengacaku akan memberikan surat ini bersama pembacaan surat wasiatku 3 hari setelah kematianku. Dada Ernest bergetar membaca barisan kalimat yang Arthur tuliskan. Ada benda runcing yang tiba-tiba menghujam hatinya. Perih hingga ke jantung. Kau pasti membenciku, istriku. Tapi kebencianmu tidak akan menghentikan langkahku. Bagaimanapun juga aku akan tetap melindungimu dengan caraku sendiri. Kuharap kau mau mengerti, rembulanku. Sungguh, aku sama sekali tidak menyesali takdir Tuhan yang telah mempertemukan kita dengan cara pernikahan bisnis seperti ini seperti dugaanmu. Aku justru berterima kasih pada Tuhan yang telah mengirimmu dalam hidupku. Mengobati luka hatiku hingga aku tak mampu lagi berpaling darimu. Tapi lagi-lagi caraku mencintaimu selalu membuatmu terluka. Aku hanya ingin melindungimu, istriku. Membuatmu pergi jauh dari bahaya. Aku sudah renta, tidak lagi bisa melindungimu seperti dulu. James juga sudah tidak lagi bersama kita. Hanya ini satu-satunya jalan agar kau tetap hidup dan menemukan cucu kita, Kenrick. Dia masih hidup. Pria yang datang bersama putrinya di rumah kita adalah penipu. Mereka menyandera Kenrick hingga aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pergilah yang jauh setelah ini, istriku. Ada sebagian deposito atas namamu dan rumah di Seattle. Juga berikan sebagian harta kita yang selama ini aku simpan atas namamu pada Max, cucu kita dari Savea. Dia juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai keluarga Regan. Dan apa kau ingat keluarga Chandradinata, istriku? Keluarga penyelamat kita. Bisnisku gagal dan kita bangkrut saat itu, lalu Sebastian Chandradinata membantu menginvestasikan sebagian hartanya padaku. Dan hasilnya, kita berhasil memperoleh kejayaan dari modal yang mereka berikan. Ketahuilah, harta ini sebenarnya milik Chandradinata. Semua kesuksesan ini milik mereka. Hutang kita harus dibayar. Aku ingin menikahkan Kenrick dengan cucu mereka, Raina Chandradinata. Dan mengembalikan semua harta ini untuk Raina. Rasanya sangat tidak sabar untuk menyambut hari itu. Di mana kita akan bergandengan tangan dan menggendong putra dari cucu-cucu kita, Kenrick dan Raina. Melihat cicit kita merengek, bermain, dan tertawa. Bukankah mereka akan sangat menggemaskan, istriku? Jadi, tetaplah hidup untuk mengawasi mereka menggantikan aku. James dan Lily sudah tewas karena kecelakaan yang direkayasa. Hanya kau satu-satunya harapanku, istriku. Temukan Kenrick dan berikan surat ini untuknya. Jaga dirimu baik-baik. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Salam, Arthur. Bahu Ernest berguncang, tak sanggup lagi meredam emosi yang ingin membuncah. Ernest meringis. Ia terisak tanpa suara sambil meremas surat dari Arthur yang digenggamnya erat-erat. Setelah melalui perjalanan singkat yang terasa panjang bagi Raina, mobil Kenrick berhenti di basement hotel tempat wanita itu menginap. Hening sepertinya belum mau pergi dari mobil ini, memaksa Raina mengusirnya meski dengan nada ragu. Terselip tanya dalam batinnya, apa membuka obrolan dengan Kenrick terlebih dahulu adalah hal yang bijak.
Sementara pria itu sedang merajuk hanya karena ia belum bersedia pulang ke penthouse lelaki itu malam ini. Dia benar-benar lelah. Sungguh. Setelah setengah hari penuh ia menghabiskan energinya di wahana permainan yang memacu adrenalin. Dari roller coaster hingga ke ice skating. Siapa suruh Kenrick mengajaknya ke tempat ini? Dan setelah dia menolak untuk tinggal bersama setelah pernikahan, pria itu dengan mudahnya merajuk. Raina meremas jemarinya, gelisah. Ia menggigit bibir, menggerutu dalam hati, memarahi diri sendiri yang kini merasa kikuk bagai gadis remaja yang baru pertama kali menikah dan galau dengan malam pertamanya nanti. Tapi sungguh, rasanya benar-benar canggung ketika janji suci selesai diucapkan dan cincin pernikahan tersematkan. Memberanikan diri, perlahan dia memiringkan posisi duduk menghadap Kenrick lalu berdehem pelan. Pria itu menoleh ke arahnya sepersekian detik, lalu kembali meluruskan pandangan pada deretan mobil mewah yang ada di tempat parkir di depannya. Tes. Benar-benar kekanakan, sekaligus menggemaskan, membuatnya ingin menggigit kuat-kuat bibir seksi kemerahan pria itu yang tak pernah sekalipun terjamah nikotin. Ken. Malam ini aku terlalu lelah. Aku hanya ingin istirahat. Apalagi semua pakaianku masih ada di hotel. Kau tidak keberatan, bukan? Jika aku ingin sendiri dulu malam ini? Tanya Raina hati-hati. Kenrick membuka kancing teratas kemejanya, lalu menarik salah satu kerahnya seolah benda itu terlalu ketat membungkus tubuhnya di bagian leher. Pria itu berdehem pelan, lalu menoleh ke arah Raina. Meski sudah berusaha disembunyikan, rasa gusar masih bisa ditemukan dengan mudah di mata sebiru lautan pria itu. Kau marah? Untuk apa? Balik bertanya, kening Kenrick mengerut dan dada Raina tiba-tiba saja berdebar. Wanita itu mengerjap. Entah untuk alasan apa, dia merasa seolah sudah melakukan kesalahan. Atau mungkin sebenarnya dia memang sudah melakukan kesalahan. Menghindar dari malam pertama, mungkin. Bukankah dia tidak benar-benar menghindar? Hanya menunda untuk sementara. Tidak mengertikah pria itu? Tidak. Terima kasih jika kau mau mengerti. Tapi, apa kamu tidak mau berkata apapun itu ke aku? Selamat malam, misalnya. Tanya Raina lagi ketika mendapati pria itu kembali bergeming. Selamat malam, sahut Kenrick singkat yang membuat Raina tanpa sadar sudah meringis. Kau bilang kau tidak marah. Lalu kau mengharapkan aku harus bagaimana? Kenrick menaikkan satu alis, dan Raina menghela napas kasar. Dia tidak suka situasi seperti ini. Kenapa dia yang jadi merasa bersalah? Kau bisa turun dulu untuk mengantarku, bukan? Itu pun jika kau mau. Raina mengamati wajah Kenrick, menunggu perubahan kecil dari ekspresi pria itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Pria itu kembali menatap lurus ke depan tanpa sekalipun menoleh ke arahnya lagi. Atau, kau juga bisa minum kopi dulu sebelum kembali ke penthouse atau tidur sebentar di kamarku. Tidur. Maksudku. Kau bisa istirahat sebentar. Kau pasti juga lelah, bukan? Cicit Raina sembari mendesah pelan. Seketika ia merutuki kalimatnya. Bagaimana mungkin ia mengatakan hal yang ambigu seperti itu? Seolah ia mengundang pria yang sudah menjadi suaminya itu ke kamar untuk tidur, dalam artian yang berbeda. Sialan. Kenrick dan kamar. Dua kombinasi yang membuat gelenyar aneh merambat naik ke dadanya. Tanpa sadar tangannya bergerak menyentuh bibir. Ia memejamkan mata, mendengkus kesal ketika tiba-tiba otaknya dipenuhi dengan adegan ciuman panas mereka tadi di depan altar. Panas dan membara. Seluruh tubuh Raina menggelenyar memikirkan itu. Ia menginginkannya. Tapi dia terlalu lelah, sungguh. Tentunya ia tidak akan mampu mengimbangi Kenrick pada malam pertama mereka nanti yang pastinya akan penuh gairah. Kenrick kecewa, Raina tahu itu. Lalu dia harus bagaimana?
Apa mungkin ciuman akan bisa memecah keheningan yang menguar antara dirinya dan suaminya? Ya, mungkin saja seperti itu. Cukup segelas kopi dan satu ciuman. Lalu dia akan tidur dengan nyenyak dan Kenrick akan pulang kembali ke penthouse-nya tanpa rasa kecewa. Aku rasa kita bisa minum kopi sebentar dan... Katanya kamu lelah. Kenrick menoleh dan membuat mata mereka beradu. Raina tahu, Kenrick bisa membaca arah pikirannya dilihat dari kedutan samar di sudut bibir dan betapa intens tatapan pria itu. Raina salah tingkah. Ia memalingkan mukanya yang tiba-tiba saja memanas. Apa mungkin pria itu salah mengartikan ajakannya? Sebenarnya dia siap menyemburkan kalimat bantahan, tetapi diurungkan. Akhirnya ia hanya bisa mengangkat kedua bahu dengan canggung, lalu berkata dengan suara parau, "Baiklah kalau kamu tidak mau. Aku akan naik sendiri." Selamat malam, Raina melepas seatbelt-nya, mengarahkan tangan ke pintu. Bersiap untuk kabur. Baiklah jika kau memaksa, ujar Kenrick yang langsung turun dan mengabaikan kenyitan heran pada kening Raina. Hah? Siapa yang memaksa? Astaga! Kenyitan di kening Raina makin dalam ketika pria itu mematikan mesin mobilnya begitu saja. Holy crap! Jadi atau tidak? Tanya Kenrick sambil melongok dari pintu mobil yang sedikit terbuka ketika mendapati Raina masih duduk termangu di kursi mobilnya. Ya, kau menawarkan kopi dan tidur sebentar di kamarmu. Jadi apa tidak? Sorot mata yang terasa berkabut sejak awal waktu Raina menolak untuk pulang ke penthouse-nya, kini terang benderang. Sejenak membuat bulu roma wanita itu seketika merinding, darahnya berdesir, dan tubuhnya memanas. Ya. Jadi, Raina memaksakan seulas senyum, kemudian dengan gugup turun dari mobil dan berjalan cepat menuju lift. Pria itu tampak santai mengekor di belakangnya dengan kedua tangan di saku celana dan senyum tipis yang kini tampak tersungging di bibirnya. Kau satu kamar dengan Rose? Tanya pria itu begitu mereka tiba di depan kamar hotel Raina. Wanita itu sontak tersedak salivanya sendiri, tidak. Aku sendiri. Baguslah. Sorak Kenrick dalam hati. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, maaf, jika aku mengejutkanmu, ucapnya sambil mengusap lembut punggung Raina dengan gerakan sensual. Wanita itu mengangguk kecil. Usapan Kenrick pada punggungnya membuat napasnya sedikit tercekat. Tangan pria itu terasa besar dan panas. Raina masih ingat bagaimana dulu tangan besar itu pernah menyentuh sekujur tubuhnya hingga rasa panas itu langsung menjalar. Astaga! Ada apa dengan dirinya? Kenapa tubuhnya selalu berkhianat jika berdekatan dengan Kenrick? Sialan! Menghela napas panjang, Raina lantas melirik ke pintu kamar di sebelah kiri yang tertutup rapat. Sepi. Tampaknya, Rose sudah tertidur mengingat waktu sudah menunjukkan hampir menjelang tengah malam. Sit. Raina menelan ludahnya susah payah waktu membuka pintu. Saat ini ia tidak hanya berdebar, tapi juga gelisah dengan alasan tidak jelas. Ini kali pertama ia berada di dalam kamar hotel berdua saja dengan pria itu sejak perceraian mereka setahun yang lalu. Kamar hotel ini memang tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan kamar di penthouse Kenrick. Meskipun demikian, kamar ini cukup nyaman dan mewah. Ada ranjang besar dengan spray berwarna coklat dengan garis-garis berwarna gading yang elegan di tengah ruangan. Tepat di depan ranjang, ada televisi dan seperangkat audio untuk memutar film sekelas home theater. Sementara di bagian lain ada sofa panjang dan satu meja kecil di depannya. Lemari besar berdiri kukuh tak jauh dari pintu kamar mandi. Dan almari es yang berisi aneka minuman dingin terletak tak jauh dari sofa, dengan dinding yang terbuat dari kaca tebal di belakangnya yang terhubung dengan pintu kaca menuju ke balkon. Not bad. Minimalis tapi eksklusif, mewah sekaligus elegan. Tanpa memandang Kenrick, Raina berdiri di tengah ruangan sambil menunjuk ke arah sofa dengan gelisah. Kau duduk dulu, aku akan membuatkan kopi untukmu,
kata Raina nyaris seperti anak kecil belajar bicara, pelan dan tidak terlalu jelas. Ya. Kenrick melirik sofa panjang yang ada di kamar. Dadanya berdebar samar. Hanya ada satu buah sofa. Apakah itu artinya mereka berdua akan berbagi sofa yang sama? Mereka akan duduk berdekatan. Seketika tubuh Kenrick memanas, ia menggerang pelan. Gusar pada perasaan mendamba dalam dirinya yang semakin menggila, membuat celananya 2 kali lebih sempit dari biasa. "Dem, ini kopimu tanpa gula seperti biasa," kata Raina datar sembari meletakkan 1 cangkir kopi di atas meja. "Silakan diminum." Kenrick mengangguk. Pria itu menyesap minumannya pelan sambil melirik Raina yang ikut duduk di sofa, sengaja agak ke pinggir, berusaha menciptakan jarak. Tapi sepertinya Kenrick tidak menginginkan jarak di antara mereka. Pria itu menggeser duduknya tepat di sisi Raina, bahkan wanita itu dapat merasakan kekuatan otot paha Kenrick yang bergesekan dengan pahanya yang masih berbalut dress berbahan tipis dari kain sutra. Raina diam-diam melirik ke arah Kenrick. Pria itu tampak santai menyesap kopinya dengan perlahan. Keduanya duduk berdekatan tanpa berbicara satu sama lain. Keheningan kembali membentang dan terasa menyesakkan. Raina menahan napas. Berduaan dengan Kenrick benar-benar terasa meresahkan. Ia bisa merasakan lengan kekar pria itu yang menggesek lengannya, tarikan napas pria itu yang terdengar menggelitik gendang telinganya, juga wangi parfumnya yang berpadu dengan keringat menjadikannya lebih maskulin dan memabukkan di waktu yang bersamaan. Sialan. Raina mulai tergoda. "Kamu istirahatlah, aku pamit." Kenrick memandang Raina sepersekian detik lalu berdiri dan berjalan menuju pintu kamar. Gelisah makin tak terkendali di dalam diri Raina. Ia memperhatikan punggung Kenrick yang semakin menjauh. Tanpa ia sadari, wanita itu melangkah maju, memeluk Kenrick dari belakang sebelum tangan pria itu menggapai pintu. "Stay," pintanya. "Please, stay." Kenrick menelan ludahnya susah payah. Ia membelai lembut punggung tangan Raina, lalu berbalik tanpa mengurai pelukannya. Satu tangan Kenrick mengusap rambut dan wajah wanita itu dengan penuh perasaan membuat seluruh syarafnya bergetar. "Maaf. Aku tidak bisa. Aku mau, But Ichan. Aku tidak percaya dengan diriku sendiri saat ini. Aku bisa menyakitimu jika kau membiarkanku tinggal lebih lama lagi. Dan aku tidak peduli." Raina berjinjit dan menyentuh bibir Kenrick dengan bibirnya, napas mereka beradu. Dia mencium pria itu lebih rakus daripada Kenrick saat pernikahan mereka tadi. Tanpa menunggu waktu lama, pria itu langsung membalas, menarik tubuh Raina semakin merapat dan memperdalam ciuman mereka.